Salam brother and sister dimanapun berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Tolong jangan di skip. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin agak lama mempelai ini ya. Mungkin agak lama mempelai menyampaikan firman ini karena mungkin sudah di detik terakhir dan mempelai sambung di Wahyu ya. Jangan bosan anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, kekasih Tuhan, untuk mendengarkan beberapa bagian firman Tuhan yang penting pada saat ini. Matius pasalnya yang kedua, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-19 ya. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, satu ayat saja cukup mewakili apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Jadi peristiwa 2000 tahun yang lalu akan terulang lagi pada saat ini di tahun 2022. Jadi barang siapa yang merencanakan atau menggagalkan pekerjaan proyek ilahi, maka dia akan berhadapan dengan roh maut itu sendiri, yaitu malaikat pencabut nyawa. Mempelai bukan menakut-nakuti sih, bukan. Ya, mempelai hanya memberitahukan apa yang mempelai dapatkan. Mempelai dengar sendiri di alam roh yang berkata, siapa yang menghalang-halangi pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, maka dia akan berhadapan dengan malaikat pencabut nyawa alias kematian. Ya, dan manusia tanah ini sangat takut dengan kematian karena banyak dosanya. Belum diselesaikan tuntas. Dengan Tuhan yang hidup, mereka datang kepada Tuhan-Tuhan yang mati, kepada batu, kepada pohon, berbicara kepada matahari, berbicara kepada rumput yang bergoyang, berbicara kepada laut, dan berbicara kepada pasir yang bernyanyi di laut. Semua manusia datang kepada benda-benda mati, sehingga mereka sangat ketakutan apabila menghadapi kematian. Tetapi ingatlah, firman Tuhan 2000 tahun yang lalu ini yang terjadi kepada Maria dan Yusuf pada waktu itu, mati Bapak Ibu. Tidak ada kata lain selain mati. Jadi, untuk itu mempelai katakan, bertobatlah. Kalau kalian ingin merencanakan, menggagalkan proyek ilahi yang sedang berlangsung pada saat ini, pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus, menghujat-hujat pekerjaan Roh Kudus, menghujat-hujat pekerjaan Tuhan itu sendiri, maka kalian akan berhadapan dengan malaikat maut. Ya Bapak Ibu, jangan bertobat. Karena dosa yang tidak terampuni itu menghujat pekerjaan Roh Kudus. Apa salahnya Roh Kudus? Kalian hujat. Heran manusia ini. Apa salahnya Roh Kudus? Roh Kudus itu datang cuma bikin tertawa manusia, menghibur manusia, menguatkan manusia, ya. Mereka menghujat-hujat, menghina-hina. Ya, apa salahnya Roh Kudus? Manusia dodol. Kalian itu dodol. Keledai yang dungu. Ya, sangat bodoh kalian ini ya. Jadi, kita sambung di Matius pasalnya yang ketiga. Untuk itu karena kalian buta tuli dan telanjang, kalian tidak mengenal siapa pribadi Roh Kudus itu. Siapa pribadi yang kedua? Hanya pintar saja berteori kalian ini manusia ya. Ahli-ahli Taurat, keturunan ahli kitab, ular beludak. Itu 2000 tahun yang lalu. Cucu-cucunya, cicit-cicitnya berkembang pesat pada saat ini. Berkembang pesat Bapak Ibu. Ngoceh sana, ngoceh sini. Akhirnya beberapa orang sudah terlempar dalam penjara. Apa untungnya kalian ngoceh? Aku berkata kepadamu, apa untungnya kalian ngoceh sementara kalian itu sudah minum jus itu? Apa untungnya kalian ngoceh-ngoceh sana sini ngoceh? Apa untungnya? Coba lihat, beberapa orang sudah terlempar ke dalam penjara hanya dalam satu konsep agama. Katanya
membela agama. Apa untungnya? Kalian yakin kalian tuh sudah jadi panitia surga di sana? Tanya tuh sama Tuhan. Tanya di atas langsung. Kalian sudah yakin tidak? Kalian ini jadi panitia surga. Jangan-jangan cuma jadi kenek lagi. Jadi kenek mobil tuh. Jurusannya katanya mau ke surga. Tahu-tahu dibawa sama Lucifer neraka. Cuma jadi kenek, banyak bicara, banyak bacot. Ya, mulutnya kalian ini. Pemerintah sering tertawa. Ini seles semuanya selesnya Lucifer bilang, ayo kita ke surga. Ayo cepat naik di mobil, di kereta senja. Ayo cepat naik. Kita menuju surga. Tahu-tahu OTW neraka. Jangan ada jadi seles, jadi kenek kereta senja, kereta cinta di senja hari. Jangan. Anda belum tahu Anda itu posisinya di sana di mana sih? Ya, mempelai sarankan bertobat saja, cepat-cepat bertobat. Ya, itu kenek itu banyak mulu Bapak Ibu. Kenek itu nggak bisa diam toh. OTW surga, nggak diam kan? Sampai hilang suaranya. OTW surga, sementara jalan ke surga dia tidak tahu. Kabur jalan ke surga. Tahu-tahu di perjalanan, pas dia lihat ada Lucifer nih, tawarannya sangat meyakinkan. Tawarannya kenikmatan dunia, ambillah. Padahal apa? Dia lagi keluar itu di kereta senja OTW surga. Tahu-tahu dia bawa penumpang, satu penumpang itu berjuta-juta, bermiliar-miliar. Tembusnya di neraka, bukan OTW surga. Gimana kalau begitu? Seles. Jadi di tengah perjalanan mereka itu ganti profesi. Awalnya mereka itu kasihan anak-anak Tuhan, ya hamba-hamba Tuhan. Dilihat taat, setia, keluar sampai air komi di sini. Sorry kibabusa mulu keluar firman Tuhan toh. Pasti tengah perjalanan mereka ini berganti baju Bapak Ibu, karena tawaran daripada Lucifer ini sangat menggoda hati. Ya, sangat menggoda hati. Mempelai pun ditawarkan, sangat menggoda hati. Tapi bersyukurlah mempelai ini punya telinga yang ekstra ketat ya untuk menyeleksi. Ini suara dari setan atau suara dari Tuhan. Itu mempelai selalu bertanya. Kalau ingin melangkah ke depan, mempelai itu berdoa, puasa, bertanya. Ini suara dari Tuhan apa suara dari setan? Itu aja, simple. Nah, banyak yang terjebak di jalan itu Bapak Ibu, banyak yang terjebak. Nah, mereka yang terjebak ini Bapak Ibu tidak tahan godaan. Sebenarnya mereka itu termasuk setia sih, karena siang malam kan mereka berkuar firman. Tapi di balik kuar firman itu kan mereka mendapatkan mamon juga yang sangat banyak. Nah, akibat dengan terlenanya itu, di balik kereta senja itu di persimpangan jalan itu mereka menerima tawaran daripada Lucifer itu sendiri. Nah, jadi berhati-hatilah kita ya Bapak Ibu hamba Tuhan, anak-anak Tuhan sekarang bertobat saja baik-baik ya, bertobat. Terus luruskanlah pengajaran kalian, luruskan. Jangan senang ya Bapak Ibu, jangan senang menyesatkan domba-domba Tuhan. Maya jangan. Ya luruskan. Kalau Anda sudah salah pengajaran Anda koreksi. Ya. Beranilah untuk minta maaf. Jangan gengsi. Ya mempelai ini kalau salah, mempelai itu minta maaf. Kalau perlu, mempelai itu sujud kok. Di mukanya itu orang itu cium kakinya minta maaf. Kalau saya salah, saya bilang, saya orangnya gentle. Kalau saya salah, saya berani minta maaf. Nah, ada banyak Bapak Ibu, hamba Tuhan nggak mau berani minta maaf. Karena apa? Gengsi. Siapa saya? Siapa saya? Orang harus lihat saya. Baju saya, nama saya, ketenaran saya, gelar saya. Nah, itu harus dilihat oleh dunia. Kalau saya minta maaf, apa kata dunia? Coba. Apa kata dunia? Gengsi Bapak Ibu. Itu ego manusia, wajar ya. Jadi seperti ini. Ini mewakili. Ya, Maria pada zaman dahulu adalah seorang yang taat, yang setia kepada firman Tuhan. Dia adalah manusia roh, Bapak Ibu, yang sudah berjumpa dengan Tuhan. Nah, kalau suaminya Yusuf, tidak, manusia logika. Makanya dia harus ditemui malaikat, ditemui Tuhan dalam mimpi, supaya untuk dia ini mengerti, Bapak Ibu, karena dodol.
dalam mimpi-mimpi. Ini kan cuma tertulis cuma sebagian Bapak Ibu. Tapi mempelai yakin penderitaannya Maria zaman dahulu juga menderita Bapak Ibu karena hampir ditinggalkan ya, diceraikan. Nah, sama Bapak Ibu 11-12 dengan kehidupan saya Bapak Ibu. Mencerita juga. Hampir Bapak. Kalau saya tidak diam, doa dan puasa, menangis, ya mau dihitung-hitung itu air mata sumber ember-ember. Orang Tuhan yang tahu ya. Nah itulah kita berserah kepada Tuhan. Kita tahu kita sandarannya kepada Tuhan dan kita tahu Tuhan yang akan ambil kendali. Apapun yang kita alami, Tuhan tahu Bapak Ibu. Ya, apapun yang kita alami. Jadi kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus memposisikan Tuhan Yesus itu, Bapak Yahweh itu adalah sebagai nahkoda kehidupan kita. Ya, kompas yang menuntun arah jalan hidup kita. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan pemikiran kita sendiri, kita mengandalkan ego kita, keangkuhan diri kita, kita melihat, oh iyo kita ini begini-begini, itu Bapak Ibu hancur, akan hancur berantakan. Tetapi apabila kita mengalah, tapi Bapak Ibu ya, itu semut saja kecil. Kalau sudah diinjak-injak, lewat diinjak gigi juga tuh. Ya, tapi sistemnya Tuhan itu tidak sih, kasih yang memperoleh tahan itu kasih. Kasih itu seperti apa sih? Kasih itu kalau hanya dibilang teori, secara teori, itu sangat gampang Bapak Ibu. Kasih. Ngalir aja kan secara teori kata-katanya. Tapi apabila kasih itu dipraktekkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Bapak Ibu, dalam kehidupan saya, apakah itu bisa Bapak Ibu? Terpenuhi. Kasih, hanya kasih. Kata kasih. Tapi di dalam kasih itu ada beberapa unsur. Ya, kesabaran, kerendahan hati, murah hati, ya. Mengasihi sesama manusia, mendahulukan orang lain, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, akal budi, harta, jiwa, roh, semua. Sanggup tidak Bapak Ibu? Tuhan itu bilang minta gini, kalau kamu mengasihi aku, mencintai aku, juallah hartamu. Ini baru dalam konsep harta loh, uang. Bukan Bapak Ibu langsung sedih. Aduh Tuhan, kita punya harta. Setengah mati kita cari ini. Masa mau jual, terus bagi-bagi sama orang susah, sama orang miskin. Nah, karena Bapak Ibu pakai ini logika. Setengah mati kita mencari ini siang malam, Tuhan suruh dijual. Tuhan itu kan uji hati kita manusia. Kalau engkau mengasihi aku, ikut aku, juallah segala hartamu. Supaya apa? Tujuannya. Supaya hati kita ini tidak terikat dengan harta duniawi. Karena apa? Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada sayang. Coba simpan uang 10 juta di rumah. Bapak Ibu pergi keluar, Bapak Ibu pikiran tidak ada di luar sana. Mau menikmati juga. Naik hoya-hoya, naik seluncuran, Bapak Ibu hati dan pikiran. Aduh, jangan-jangan Bapak pencuri mau masuk ini. Mau masuk di rumah ada uang 10 juta di lemari. Aduh, bagaimana? Makan pun di luar tidak enak. Pas Bapak Ibu juga bawa itu uang 10 juta di tas, ibu-ibu ya atau Bapak bawa di dompet, nah tenang juga. Ibu-ibu bawa di ibu-ibu 10 bagi jajan, mau pencuri mau datang. Mau ambil tas saya. Bapak-bapak lagi pas uang 10 juta di dompet, langsung berpikir, mana cewek cantik ini? Incaran, so ada doi itu jatuh dalam dosa. Bapak-bapak itu kalau sebanyak doi, pikiran cewek. Itu yang boleh tangkap. Ada doi banyak, cewek cantik. Mereka kalau tidak takut Tuhan, Bapak Ibu, pikiran laki-laki itu memperoleh tangkap. Ada uang, ada barang. Ada uang saya 10 juta di dompet, itu pikirannya manusia itu langsung lari ke wanita. Wanita cantik, yang dia bisa beli tubuhnya. Nah, seperti itu. Ngaku deh bapak-bapak yang kaya raya ya.
nggak usah bersembunyi. Kita ini main dalam roh terbuka semua. Makanya kalau mempelai juga nggak rem Bapak Ibu. Seperti vulgar ya, karena tidak ada yang tertutup-tutupi. Ya, tidak ada. Kalau nam-nam ini suka menutup-nutupi, tapi permainan mereka itu, mereka menutup-nutupinya, karena itu permainan mereka Bapak Ibu ya. Kalau dunia roh tidak, buka Bapak Ibu ya, terbuka. Karena dosa itu harus dibongkar, dosa itu harus dibongkar. Jadi, Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memiliki roh takut akan Tuhan. Cukup itu saja, simpel kok. Milikilah roh takut akan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita mempunyai pemikiran mata Tuhan ada di segala tempat. Dia ada di sini, dia ada di sini, dan dia ada di situ. Dan dia ada di samping kiri kanan. Dan dia juga ada di hati. Nah, kalau kita sudah memiliki konsep pemahaman level di level tersebut, kita akan menjadi manusia yang berkarakter baik. Ya, kita memperlakukan sesama kita manusia itu dengan baik, dengan hormat, ya, menghargai mereka, tidak mempermalukan mereka di depan umum, ya, tidak menghina-hina mereka, tidak mencaci maki, ya, tidak mengata-ngatai sesama kita dengan kebun binatang. Ya, kalau kita menyadari mata Tuhan ada di segala tempat. Dan mata Tuhan itu menyelidiki hati kita sampai di hati kita yang paling dalam Bapak Ibu. Mana bisa kita berbohong kalau hati kita itu baik atau jahat di hadapan Tuhan. Itu Bapak Ibu, milikilah keyakinan sampai di level itu. Nah, kita sambung di Matius 3 ayat 11. Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Titik. Titik Bapak Ibu. Tidak ada lagi namanya pembaptisan pembaharuan. Tidak ada. Jadi hanya ada pembaptisan air, Roh Kudus, dan api. Nah, pembaptisan ini air dilakukan oleh manusia tanah. Pada zaman dahulu dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ketika membaptis Tuhan Yesus di sungai atau kolam kah? Mempelai juga membayangkan di mana dia baptisnya, di sungai, di kolam, atau di laut. Mempelai belum cek itu, yang penting di sungai. Nah, mengapa mempelai ini mati-matian Bapak Ibu untuk menyelamatkan domba-domba Tuhan baik di alam roh ataupun di dunia nyata, sampai mempelai itu diserang sampai sempoyongannya deh. Karena pengikut Lucifer ini menyerang balik mempelai Bapak Ibu. Ya, mengata-ngatai mempelai segala rupa. Nah, jadi mempelai bilang tidak ada pembaptisan pembaharuan yang menyuruh anak-anak Tuhan, domba-domba Tuhan menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda melakukan pembaptisan itu, Anda posisinya berada di api, saudara. Ingat ini. Kalau Anda melakukan pembaptisan pembaharuan, posisi Anda ada di lubang api. Ya. Ingat, kalau sementara Anda sekarang belum merasakan api, berarti Anda masih sementara di lorong yang gelap. Anda naik kuda hitam, ditutup dengan kain hitam, dan pemimpin Anda itu adalah Lucifer sendiri. Kode namanya saja Edes, Lucifer. Anda masih mempercayai. Semuanya dia baharui. Ada Alkitab. Makanya, di kiri, mempelai pernah baca itu Alkitab. Alkitabnya pembaharuan. Katanya semua dari Alkitab ini, yang sudah dicetak dari beberapa puluh tahun itu dibaharui. Semuanya dibaharui, Bapak Ibu. Semuanya dibaharui. Jadi, mempelai ini kan selalu menunjukkan ini. Ini kan penuh kuasa. Firman Tuhan ini bernyala-nyala. Nah, jadi bagi Lucifer ini, dia rubah semuanya. Nah, bukankah pengikutnya itu, antik-antiknya, selir-selirnya Lucifer itu banyak loh berkeliaran. Baik di channel-channel, di itu banyak. Mereka itu dilihat mirip Bapak
Ibu. Ya. Tapi mempelai itu dikasih Tuhan mata yang sangat peka Bapak Ibu, melihat ini pengikutnya Lucifer atau bukan. Tapi mempelai itu sodor kepada pengikut 77, pasukan 77 ini, lihat bagaimana pergerakannya ratunya Lucifer ini. Mirip Bapak Ibu ya, mirip. Tapi Anda bisa membedakannya dengan cara dia berdoa, goyang-goyang kan. Dia goyang kalau berdoa Bapak Ibu. Dia goyang. Nah kalau ciri-cirinya orang itu Bapak Ibu kalau berdoa goyang-goyang Bapak Ibu, tidak menentu ya, goyangannya cepat begini, itu Lucifer Bapak Ibu. Kita sementara berdoa, dia sementara menyerang. Ngerti enggak Bapak Ibu? Kita sementara berdoa sama Tuhan, karena roh dari Tuhan itu adalah roh yang tertib. Ya. Tidak goyang-goyang dan kacau. Kalau goyang-goyang terus bisa tersalah ini urat leher. Ya. Kalau goyang-goyang itu Bapak Ibu, rohnya itu dua, roh naga atau roh ular. Nah itu. Jadi yang saya ingin mau katakan di sini adalah baptisan itu hanya 3. Baptisan air adalah baptisan yang paling terendah di dunia level manusia tanah. Bapak Ibu anak-anak Tuhan mau dibaptis berapa kali di baptisan air itu silakan. Ya. Kalau mempelai juga mempelainya di dunia nyata, mempelai juga akan bikin kolam baptisan. Tapi isinya air panas. Mempelai langsung tanya, kalau bapak-bapak ini apa ini? Buaya apa ini? Buaya darat atau buaya buntung ini yang datang? Jangan senantiasa suka sekali di baptisan air. Sesadiki bikin dosa, cebur lagi. Supaya saya suci, kudus. Besoknya bikin dosa lagi. Jadi baptisan itu seakan-akan seperti permainan. Dan ingat, Tuhan tidak ingin dipermainkan Bapak Ibu. Banyak itu. Ditanya berapa kali baptisan? Pikir-pikir 3, 4, 5 kali. Tamai baptisan air Bapak Ibu. Baptisan air sampai 5 kali. Terus saya tanya, sudah mengalami baptisan Roh Kudus tidak? Belum ada. Ya, bagaimana mau mengalami baptisan Roh Kudus? Itu kan baptisan dari Tuhan Yesus sendiri. Pribadi ketiga, bagaimana bisa mengalami? Kau yang bikin dosa? Gimana bisa mengalami? Habis keluar ibadah, janjian Bapak Ibu, langsung bikin dosa. Itu hebatnya manusia kan? Terus saya bilang, apa gunanya ibadah kalian kalau seperti itu? Oh tidak, hilap kok, hilap katanya. Kalau ibadah langsung hilap, coba. Di dalam rumah ibadah dia tidak hilap. Dia cuma keker-keker, siapa yang cantik, siapa yang tampan. Pas keluar ibadah langsung hilap. Ini tuh WhatsApp, janjian di sini, janjian di sana. Saya bilang, apa gunanya itu? Kamu itu jadi manusia ibadahnya seperti itu, bukan kamu minta Tuhan akan melihat kita ini. Mungkin begini Bapak Ibu, di mata manusia ini kita bisa menutupi. Orang kan tidak tahu kita berbuat itu di tempat-tempat yang tersembunyi, di tempat-tempat yang gelap. Tapi Bapak Ibu tidak sadar tidak? Mempelai itu kan lihat di tempat-tempat yang gelap itu kan, kalau dibuka begini loh Bapak Ibu, selubung di mata kita ini loh, dibuka begini, itu ada malaikat Tuhan di sebelah. Ada malaikat Tuhan, ada Tuhan sendiri yang menonton. Malaikat tinggal baca saja, oh bukan main karena putul kamu. Baru muncul di tempat ibadah seperti malaikat Tuhan semua, pakai baju putih, pakai baju gagah-gagah. Orang menyamar juga pakai baju putih saudara. Bukan cuma mempelai yang suka baju putih, setan juga suka baju putih. Kan menyamar mereka. Nah, itu seringkali manusia itu tidak tahu di sini, tidak tahu sampai di level ini, tidak tahu. Manusia itu hanya sampai di level CCTV. Jadi paling takut ada CCTV. Kalau orang mau selingkuh, mau bahugil, lihat dulu tuh periksa. Di sudut kamar ada tidak CCTV. Nah itu yang mempelai tangkap. Terus dengan orang-orang di sekeliling. Mempelainya berapa kali loh pergoki orang selingkuh, langsung selingkuh di mobil. Mempelai bilang, kenapa mobil?
Suaranya nggak ada, Halo, Bu. Bu Bey. Jaringan Ya, Bu. sepertinya. Sepertinya jaringan. Mic-nya. Mic dan videonya ini, Bu. Mati semua, dua-duanya. Kami Alkitab buka. Setan juga kan pakai Alkitab.